Selamat pagi Bu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Bu Ya, masih ingat nggak dengan saya perawat Naura? masih, suster. Masih ya Bu ya. Oke Bu Lala, gimana Bu perasaan Ibu hari ini? Sudah baik ya, Sus. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oh iya, Ibu kan katanya sering mendengar suara-suara itu tuh. Nah, dari pertemuan kita kemarin dari awal sampai ketiga ini, apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara yang tidak Ibu inginkan? Sudah sedikit berkurang ya. Alhamdulillah sudah sedikit berkurang Ibu ya. Terus itu berapa lama suara itu sering Ibu dengar? Hmm, Sudah tidak lama, Sus. Cuman paling 2 menitan aja. Berarti udah lumayan berkurang ya Bu ya durasinya. Iya. Oke, terus menurut Ibu, menurut Ibu itu suaranya berasal dari luar atau malah dari isi pikiran Ibu? Setelah saya pikir-pikir, kan saya nggak ada orang ya. Jadi mungkin dari saya sendiri gitu. Jadi Ibu merasanya dari dalam pikiran Ibu sendiri Iya. ya? Oke. Suaranya itu waktu muncul itu keras atau enggak Bu? Nggak begitu keras, Sus. Berarti lebih mendingan dibandingkan sebelumnya ya Bu Iya. ya? Oke, berarti udah lumayan mendingan ya Bu ya? Iya, Sus. Itu kira-kira suara itu muncul lebih terdengar bersifat negatif atau ke positif Bu? Negatif ya, Sus. Soalnya ngejek gitu. Oh, berarti negatif ya Bu ya? Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman waktu suara itu muncul? Setiap kali suara itu muncul, saya ngerasa nggak nyaman aja, Sus. Berarti sangat gak nyaman ya Bu ya? Iya, Begitu Sus. nyaman. Terus presentasi ketidaknyamanan Ibu yang Ibu rasakan waktu suara itu muncul? Udah berkurang ya, Sus. Jadi kayak yang tadinya 90, sekarang ya 70, 60 lah. Oh, alhamdulillah Ibu ya sudah berkurang ya Bu ya, bagus sekali Bu. Oh ya, kira-kira seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara-suara itu saat suara itu muncul? Saya kurang tahu seberapa baiknya ya, Sus. Tapi saya praktekin kok yang cara-cara dari awal itu. Bagus ya Bu ya, Ibu sudah mempraktekkan dari awal yang kita ketemu itu sampai yang sesi kedua kemarin ya Bu ya. Iya, Sus. Bagus sekali. Boleh tahu, boleh nggak Ibu sebutkan gimana dan cara melakukan teknik tersebut yang Ibu coba itu? Saya kalau nggak ada orang gitu, kalau saya lagi sendiri tuh saya pakai teknik yang diajarin awal itu, menghardik yang tutup telinga. Ya. Terus tapi kalau ada orang di sekitar saya ajak minta tolong orang lain buat ngajak ngobrol saya gitu, Sus. Oh, bagus ya Bu ya, supaya Ibu distract gitu ya Bu ya. Iya. Oke, sip. Oke, berarti Ibu sudah melakukannya seperti yang kita lakukan pertemuan awal itu ya Bu ya, latihan teknik untuk menghardik, terus bercakap-cakap, untuk mengontrol halusinasi ya Bu ya, sesuai yang kita pelajari kemarin ya Bu ya. Iya, Sus. Oke, selain dari cara itu tuh ada cara lain Bu. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang mengontrol halusinasi Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak caranya gimana? Apa ya, Sus? Nggak tahu. Oke Bu, nggak tahu ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan latihan untuk mengontrol halusinasi yang saya janji kita kemarin. Hari ini kita akan belajar cara ketiga, yaitu melakukan kegiatan tujuan mengontrol halu dengan kegiatan sehari-hari Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus, bersedia. Oke, bersedia ya Bu ya. Kira-kira enaknya di mana Bu tempatnya? Gimana kalau di sini aja? Boleh, Sus. Oke, terus mungkin kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit aja Bu. Apakah bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik Ibu. Baik Ibu, yang pertama apakah Ibu sudah mengetahui tentang apa yang dilakukan dengan cara mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas sehari-hari? Belum, Sus. Belum ya Bu ya. Nah, yang dimaksud itu tuh mengontrol halusinasi dengan teknik beraktivitas itu adalah upaya untuk mengalihkan perhatian Ibu atau mendistraksi dari halusinasi melalui kegiatan yang rutin dan bermanfaat Bu. Nah, tujuannya apa Ibu sudah tahu?
Belum sus. Belum ya Bu ya? Oke. Nah jadi Bu, tujuannya itu untuk mengurangi intensitas halusinasi, terus juga membantu penderita lebih mandiri, serta menjaga kestabilan kondisi mental Bu. Nah nanti hal yang harus dipersiapkan itu adalah waktu, terus juga lingkungan, yang lingkungannya tuh yang aman, terus juga dukungan keluarga atau pendamping. Apakah Ibu sudah tahu caranya gimana Bu? Belum sus. Belum ya Bu ya. Nah nanti saya akan mengajarkan, lalu Ibu nanti mempraktekkan ya Bu ya. Iya sus. Oke, dimulai dari saya dulu ya Bu ya. Nah nanti awal-awalnya setelah kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur ya Bu ya. Iya sus. Kita nanti pindahkan dulu bantalnya, terus kemudian gulingnya, selimutnya juga. Nah nanti lalu pasang spraynya. Nah nanti yang pojok-pojok nanti dimasukkan di dalam kasurnya Bu. Kemudian nanti ambil bantalnya, terus diletakkan di ujung tempat kita buat menaruh kepala atau leher gitu Bu. Terus nanti selimutnya nanti bisa dilipat dari bawah sampai ke tengah aja. Nah gulingnya nanti tinggal ditaruh di pojok tempat tidur. Nah nanti Ibu dapat mempraktekannya ya Bu ya. Nah menurut Ibu gimana nih perasaan Ibu setelah kita mengontrol halusinasi dengan cara beraktivitas sehari-hari? Saya jadi tahu ya kalau ternyata aktivitas sehari-hari bisa bantu saya buat ngurangin intensitas dari bisikan-bisikan itu sus. Iya Bu, sangat efektif ya Bu ya, karena itu sangat mendistraksi. Mengontrol halusinasi dengan cara beraktivitas sehari-hari itu tidak hanya membersihkan tempat tidur aja ya Bu ya. Nanti Ibu bisa kayak menyapu halaman, mengepel lantai, menyiram tanaman, atau membersihkan rumah, pokoknya aktivitas sehari-hari gitu Bu. Baik Ibu, terus kita kan kemarin dari sesi awal itu udah melakukan teknik ya Bu ya, teknik mengontrol halusinasi. Nah boleh nggak Ibu sebutkan apa aja teknik yang kita pelajari dari awal itu sampai sekarang dan gimana cara? Ada teknik mengontrol halusinasi dengan menghardik. Itu yang kedua. Terus yang kedua ada mengontrol halusinasi dengan berbincang-bincang. Terus yang sekarang ini mengontrol halusinasi dengan cara beraktivitas sehari-hari. Bagus sekali Bu, Ibu sangat bagus yang menjelaskan dengan sangat rinci ya Bu ya. Iya sus. Nah nanti Bu, kalau misalnya Ibu merasa suara itu muncul lagi, Ibu dapat mempraktekkan yang sudah kita pelajari dari awal sesi sampai sekarang. Ibu lakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi atau sudah mulai berkurang Bu gitu. Sus. Nah sekarang kita masukkan ke dalam jadwal Ibu ya, jadwal harian Ibu ya. Iya sus. Terus juga Ibu mengisinya seperti yang kita ajari kemarin ya Bu ya. Iya sus. Jangan lupa Ibu, nanti Ibu melakukan cara mengontrol halu dengan menghardik, terus bercakap, dan juga aktivitas sehari-hari ya Bu ya, supaya suara yang terdengar tidak mengganggu pikiran Ibu lagi gitu Bu. Baik Ibu, gimana Bu kalau misalnya besok kita berbincang dengan cara yang lain? Seperti cara yang keempat itu ada cara minum obat untuk mengendalikan halu Bu. Gimana, apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sus. Oke Bu, besok saya akan kembali lagi pukul 9 ya Bu ya. Terus untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit aja gitu Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia sus. Baik Ibu, terus juga untuk tempatnya gimana, kok tempatnya di sini aja Bu? Iya boleh sus. Di sini aja Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu sesi ini sudah selesai Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Ya sus, terima kasih sus. Ya Bu, selamat pagi. Pagi.